Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan berbagi cara merapikan kelas Teams dan membuat kelas dengan format yang sama pada Microsoft Teams. Nah, aktivitas merapikan kelas dan membuat kelas yang baru biasanya kita lakukan di awal tahun ajaran atau di awal semester. Aktivitas ini perlu kita lakukan ya untuk merapikan kelas tim kita sehingga tidak terjadi tumpukan banyak kelas. Mungkin kelas-kelas yang lama bisa kita arsipkan. Demikian juga ketika kita membuat kelas yang baru, kita bisa membuat kelas dengan cepat dan mudah dengan format yang sama. Ya, kita bisa bikin satu kelas dulu yang kita lengkapi channelnya, lalu kita gandakan. Atau mungkin kelas yang lama bisa kita perbaharui dengan mengambil channelnya atau juga dengan mengambil peserta yang sudah join pada kelas tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama. Oke, di sini saya sudah membuka kelas tim saya. Di sini nampak ada beberapa kelas. Ya, langkah pertama kita akan contohkan bagaimana merapikan kelas-kelas ini ya. Mungkin ada kelas yang kita tidak perlukan lagi, kita perlu arsipkan. Sehingga nanti di sini tidak terlalu ramai ya. Penampakan kelasnya tidak terlalu banyak. Nah, contohnya akan saya arsipkan beberapa kelas di sini dan mungkin kita akan contohkan bagaimana cara menghapus kelas. Nah, untuk mengarsipkan kelas yang lama yang tidak kita gunakan lagi, caranya kita klik icon gear yang ada di sini. Yang ini ya, icon gear-nya. Ini kita klik, lalu kita pilih Manage Team. Yang ini. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Kita lihat inilah semua kelas kita dalam bentuk list ya. Tertulis di sini aktif 16 kelas. Nah, kelas yang akan kita arsipkan, kita pilih ya, misalnya ini ya, saya akan mencontohkan kelas Matematika Minat 12 MIPA 4 yang saya gunakan di tahun ajaran 2020-2021 ya, akan diarsipkan. Caranya kita bawa ke ujung kanan di sini ada titik 3 ya. Kita klik, lalu di sini ada arsip tim. Nah, kemudian ini bisa kita centang juga atau tidak ya. Kalau kita mau arsipkan langsung, kita tinggal klik arsip. Nah, sekarang kelas yang tadi sudah hilang ya, tidak ada lagi. Dan akan tampil di bawah sini. Ini ada arsip satu kelas. Kita lihat, nah ini kelas yang sudah diarsipkan. Kita beri satu contoh lagi ya, cara mengarsipkan kelas. Misalnya saya pilih kelas 12 MIPA 5 ini. Kita pilih titik 3, lalu kita pilih arsip tim. Nah, kalau ini kita centang, maka nanti semua file yang pernah kita share di kelas ini, statusnya read only bagi members ya, bagi peserta atau siswa kita yang ada di kelas tersebut. Kalau yang kita pilih arsip, nah sekarang di sini terlihat akan ada dua kelas ya, dua kelas. Nah, itu cara kita mengarsipkan kelas. Kelas yang sudah kita arsipkan tidak akan terbaca lagi, tidak tampil lagi di kelas siswa ya. Nanti di siswa kita juga di Teams mereka itu akan berkurang kelasnya karena sudah kita arsipkan. Kalau kita ingin menghapus secara permanen kelas ini, bisa saja ya, yang arsip ini kita mau hapus, ya tinggal kita klik. Di sini ada delete team untuk dihapus secara permanen. Tapi misalnya kita masih memerlukan ya kelas ini, suatu saat kita perlu, maka kita bisa merestore, mengembalikan kelas ini ke atas ya, supaya aktif lagi. Caranya, tinggal kita ke kelas yang sudah diarsipkan ini, pilih titik 3, lalu kita restore ya, kita restore timnya. Nanti kelas ini akan kembali menjadi kelas yang aktif ya. Di sini terlihat Matematika MIPA 12 MIPA 4, Matematika Minat 12 MIPA 4 sudah aktif kembali. Tetapi statusnya tidak terlihat. Ini hide ya. Kita lihat di sini tersembunyi. Nah, untuk menampilkan kembali tinggal kita klik ya, ikon mata ini sehingga nanti akan tampil kembali. Nah, seperti itu cara mengarsipkan kelas ya. Demikian juga kalau kita menghapus, ya saya contohkan misalnya kita mau hapus kelas ini, kita klik saja titik 3 di sini, lalu kita delete team. Nah, di sini kita centang, kita harus pahami bahwa ketika ini kita hapus, maka semua yang ada dalam kelas tersebut, postingan yang telah kita buat itu akan terhapus. Kita delete team. Oke, ini sudah terhapus ya. Kelas yang sudah terhapus, itu tidak akan tertulis di sini. Ini hanya untuk kelas yang diarsipkan. Misalnya suatu saat ternyata kelas yang dihapus itu kita butuhkan, maka kita bisa meminta bantuan admin ya
admin dari akun sekolah kita untuk merestore kelas tersebut. Oke, itu yang pertama ya, cara untuk merapikan kelas, kita arsipkan sehingga tidak tampak di Teams kita. Saya akan mengarsipkan beberapa kelas di sini. Ini misalnya. Oke, satu lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tinggal 11 yang aktif dan di bawah sini sudah ada 4 yang diarsipkan. Oke, saya kembali ke tampilan awalnya. Nah, di sini tinggal sedikit ya kelas yang tampil di sini. Nah, itu cara tadi kita merapikan. Jadi, kalau kita arsipkan semua ya jadi kosong ya. Di sini akan kosong lagi. Nah, itu yang pertama cara untuk mengarsipkan kelas atau untuk menghapus kelas. Kemudian yang kedua, kita akan mencontohkan bagaimana caranya membuat kelas yang baru dengan format yang sama. Misalnya kita mengajar di beberapa kelas yang paralel. Nah, tentunya akan repot kalau kita buat satu-satu lalu kita tambahkan channelnya masing-masing. Ya, padahal channelnya sama. Jadi caranya kita buat satu kelas dulu, kita buat channelnya secara lengkap. Mungkin ada beberapa aplikasi yang akan kita aktifkan di di kelas tersebut atau kita tambahkan di kelas tersebut. Kalau sudah lengkap baru kita gandakan. Nanti juga bisa sebenarnya kita gunakan kelas yang sebelumnya sudah pernah ada. Misalnya kita ngajar di kelas 10 di kelas A. Siswanya sudah lengkap. Kemudian kelas A naik kelas, di kelas 11 kita ajar lagi. Nah, kita sebenarnya bisa langsung menggendakan kelas tersebut dan langsung mengikutkan semua peserta yang ada di kelas sehingga kita nanti tidak perlu meminta mereka untuk join karena sudah ada dalam kelas tersebut. Kelasnya saja yang kita gandakan. Nah, gimana caranya? Kita lihat di sini contohnya. Misalnya yang pertama ini kelas A akan saya gandakan, saya akan membuat kelas matematika B dengan channel yang sama dan pesertanya juga ikut ya. Pesertanya juga ikut. Ini kita klik dulu kelas A. Kita lihat di sini ada 2 channel ya. Dan ada beberapa postingan di sini. Ini adalah kelas latihan sebenarnya. Di sini ada 7 peserta ya. Kita akan menggandakan kelas ini mengikuti formatnya. Nanti yang ikut adalah channelnya dan siswanya ya. Channelnya dan siswanya. Saya kembali ke sini. Pertama, untuk membuat kelas duplikasi dari matematika A, seperti biasa kita klik join or create team. Nah, kemudian di sini kita create team ya, kita buat kelas yang baru. Nah, tipenya adalah kelas. Kemudian di sini, karena kita akan menggandakan kelas dari template yang ada, dari format kelas A, maka kita pilih yang bawah nih. Di sini ada tulisan create team ya, using existing team as template. Jadi kita akan menggunakan kelas yang lama sebagai template. Ini kita klik. Nah, sekarang akan terbuka kelas-kelas mana saja yang akan dijadikan template. Tadi kita pilih kelas matematika A akan dijadikan template. Kalau yang ini tinggal diklik ya, kita pilih saja. Saya contohkan kelas matematika A, lalu kita pilih choose team sini. Nah, di sini ada pilihan apa saja yang akan kita ikutkan. Ya, kita ikutkan channelnya. Ini sudah otomatis ikut ya channelnya. Kemudian tabs-nya, kemudian team setting-nya, aplikasi yang kita tambahkan, dan kalau kita ingin ikutkan siswanya dan juga gurunya, tadi kan siswanya 7 ya, ownernya 1 jadi 8. Tinggal kita centang, nanti akan ikut semua. Kemudian di sini kita ganti namanya. Misalnya saya ganti kelas B. Oke, kelas matematika B. Kemudian kita create. Nah, ini sudah proses creating team ya. Kelasnya sementara dibuat. Nanti akan terbentuk satu kelas yaitu kelas B dengan channel yang sama dengan kelas A dan peserta yang sama dengan kelas A. Jadi itu caranya nanti kalau kita punya kelas yang sebelumnya kita ajar di kelas pertama, di tahun pertama misalnya kelas 10, lalu naik kelas 11 kita ajar lagi, dan seterusnya ya. Ini sudah, kalau kita tidak akan menambahkan peserta lain tinggal kita skip. Nah, ini sudah terbentuk kelas matematika B. Kita lihat ya. Sini matematika A, sini matematika B. Yang tidak ikut cuma ikonnya ya, temnya tidak ikut. Kita klik. Nah, di sini sudah
ada channelnya ya, sama, 2 channelnya, lingkarannya cukup banyak. Dan kita cek postingannya sudah tidak ada, habis ya, kosong, karena yang ikut cuma channelnya, sehingga kelas ini jadi kelas yang baru, belum ada postingan apa-apa. Kemudian di sini kita lihat membernya. Nah, membernya 7 dan ownernya 1 sudah ada. Oke, itu cara menggandakan kelas. Nah, kalau misalnya kita akan membuat kelas yang baru, lalu menggandakannya menjadi beberapa kelas dengan PowerPoint yang sama, tanpa menggunakan kelas yang sebelumnya, maka tentunya kita buat dulu satu kelas ya. Kita buat dulu satu kelas, lalu kita lengkapi. Jadi kita contohkan lagi, misalnya kita ini mau buat kelas baru dulu ya. Kita join or create team, maka di sini kita create team, kita pilih kelas misalnya, kita buat dulu satu kelas. Misalnya saya beri nama matematika umum ya, 12 MIPA 1 misalnya. Lalu ini next. Nah, misalnya siswanya belum ada ya, kita skip saja. Nanti tinggal di-share pakai kode. Nah, kemudian di sini kita buat channelnya ya. Nah, pastikan kelas yang nanti akan menjadi template itu kita lengkapi ya. Kita lengkapi. Jadi kita tambah channel dulu, kita klik 3 titik di sini, lalu add channel. Misalnya channel yang pertama materi statistika. Misalnya ya, ini kita centang supaya nanti terlihat ya oleh semua yang menjadi penghuni kelas tersebut ya. Kita add di sini. Kemudian kita tambah channel lagi, misalnya di sini kita masukkan kaidah pencacahan ya. Centang lagi misalnya. Kemudian kita buat lagi misalnya peluang. Nah, kemudian kita tambah channel lagi satu ya. Misalnya dimensi 3. Oke, di sini ada 4 tambahan channel yang baru. Nah, misalnya ini kita ingin urutkan sesuai dengan urutan bab yang ada di materi kita ya. Nah, tentu ini terlihat tidak terurut nih ya. Biasanya yang diajarkan pertama kan dimensi 3, kemudian statistika. Nah, ini kelihatan tidak terurut. Nah, gimana caranya supaya terurut? Caranya kita beri nomor. Ya, kita beri nomor. Ini kita edit dulu ya. Kita pilih titik 3, kita edit channel, kita tambahin nomor, misalnya nomor 1. Nanti akan terurut sesuai dengan nomor tersebut. Nah, statistika ini nomor 2 ya. Kita klik edit channel, kasih nomor 2 di sini. Kita save lagi. Nah, kemudian kaidah pencacahan ini nomor 3. Kita kasih nomor. Kemudian peluang ini kita edit juga, kasih nomor di sini. Nah, sekarang akan terurut ya. Nah, kemudian misalnya kita akan nambahkan beberapa aplikasi di sini ya. Kita tinggal klik di sini, lalu kita tambahkan aplikasi. Misalnya kita tambahkan Insight. Nah, kita klik Insight, sehingga nanti di channel ini sudah aktif Insight. Kalau ingin ditambahkan lagi, tinggal kita cari ya. Misalnya kita tambahin planner ya. Nah nih, text by planner and to do yang ini kita tambahkan. Kita tunggu. Nah, misalnya ini kita save. Nah, di sini sudah ada 2 aplikasi yang saya tambahkan, Insight dan Planner ya. Ini kita lihat ada task di sini dan juga ada Insight. Nanti kita inginkan aplikasi ini sudah ada include di kelas yang baru ya, yang kita gandakan dari kelas yang pertama ini. Dan di sini juga ada 4 channel. Oke, sekarang kita akan mencontohkan gimana menggandakan kelas ini ya, mengikutkan semua channelnya dan aplikasinya. Kita kembali join or create team. Nah, kemudian kita pilih create team di sini. Lalu kita pilih tipe kelasnya ya, ini tipe kelas. Nah, kemudian seperti tadi kita pilih create a team using template ya yang ada. Kita klik.
Tadi yang akan kita gandakan adalah matematika umum ya ini. Lalu kita choose team. Nah, kita akan menggandakan channelnya, tabsnya, tim setting, dan aplikasi. Kemudian kita ganti nama misalnya MIPA 2. Nah, kita create. Nanti kita lihat bersama ya. Channelnya juga akan ikut dan juga aplikasi yang tadi sudah kita tambahkan insight ya juga akan ikut pada kelas ini. Sehingga formatnya MIPA 2 sama dengan kelas MIPA 1. Ini kita skip saja. Nah, ini sudah ada ya. Ada dua channel yang tersembunyi nih. Kita show saja. Oke. Ini sudah lengkap ya, channelnya sama persis ya, MIPA 2 ini. Kemudian kita lihat di atas ada insight dan ada tax di sini. Insight sudah ada dan tax juga sudah ada. Oke. Jadi kelas ini ya, kelas MIPA 1 dan MIPA 2 memiliki format yang sama. Jadi kita bisa mengadakan kelas dengan mudah, formatnya sama, bahkan kita bisa mengikutkan membernya sekaligus sehingga tidak perlu lagi kita menambahkan siswa atau mengundang siswa join di kelas kita. Oke, demikianlah tadi sharing kita terkait bagaimana kita merapikan kelas ya, mengarsipkan kelas tim atau menghapus kelas. Demikian juga kalau kita butuh untuk dikembalikan, kita bisa restore kelas sehingga tidak terjadi tumpukan kelas di Microsoft Teams kita. Demikian juga bagaimana cara menggandakan kelas dengan format yang sama sehingga membantu kita lebih cepat membuat kelas. Bahkan kita bisa menggunakan member yang sudah tersedia pada kelas yang lalu kita gunakan pada kelas yang baru. Jangan lupa dukung terus channel Gourmet, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.